Ah, tidak. Hei, kamu. Kamu gila ya? Aku bakal bunuh kamu. Berani ini mukul Lu Xiao? Kamu celaka. Bukannya aku sudah bilang. Kalau ketemu lagi, aku gebuk sampai ibumu gak kenal. Aku selalu tepati janji. Tunggu dulu, Gao Xing. Liu Xiao, maafin dia. Lu Xiao. Jangan genain dia. Orang ini harus dibunuh. Hahaha. Dari lahir sampai sekarang, belum pernah dipermalukan kayak gini. Sekarang aku ubah pikiran. Kalian semua nggak boleh pergi. Semuanya nggak boleh pergi. Liu Xin, kamu pikir di Yuncheng kamu bisa berkuasa sendiri? Ya. Kalau ganggu keluarga Liu, di Yuncheng kamu nggak bisa gerak. Oh ya? Berarti nggak ada yang bisa kendalikan kamu. Aku lihat. Apa bapakmu Liu Shanhe berani ngomong kayak gitu di depanku? Liu Shanhe di Yuncheng itu bapak yang brengsek. Anaknya nggak bayar utang. Aku mau dia muncul di depanku dalam 10 menit. Gao, masih pura-pura aja. Kamu nggak mikir. Kamu bisa telepon Liu Shanhe. Bisa telepon Liu Shanhe dan bapaknya? Kamu tahu status si bapak itu apa? Dan statusnya kamu tahu? Kamu pikir bisa panggil dia ke sini? Jam berapa ini? Masih main trik ini. Lu Shang kena orang bodoh. Masa bisa tertipu trikmu, Gao Xing? Kali ini kamu benar-benar kena masalah besar. Tenang aja, pas Liu Shanhe datang. Baru tahu siapa yang bikin masalah. Lu Xiao Odar Hila. Dia malah percaya omongannya sendiri. 10 menit? Kayaknya dia sengaja nunda-nunda waktu. Jangan termakan tipuannya. Gak apa-apa. Biarin aja dia buang-buang waktu kalau mau. Gue suka lihat orang mati-matian. 10 menit kan? Oh. Kalau bapak gue dateng dalam 10 menit, gue bakal nyungkem sama lu. Tapi kalau bapak gue gak dateng hari ini, hahaha. Jangan salahin gue jadi kejam. Tinggal 9 menit lagi. Hahaha. Siapin mobilnya. Siapin mobil. Lu punya 3 menit. WK. Tinggal 1 menit lagi. Gimana nih? Lima, 4, 3, 2. Satu. Waktunya habis. Lu mana? Telepon terus. WK. Tangkepin semua. Bigo Lu berhenti. Pak, kenapa bapak di sini? Dasar Bigo Elu. Mata lu butaya. Gak lu gue. Kenapa lu mukulin gue? Lu udah bikin masalah gede, masih nanya. Hak lu. Ada salah paham ya? Liu udah cerita ke gue. Minggir, lu gak berhak bicara di sini. Hak Gao. Saya Liu Shanhe.
Anak bego ini udah bikin kesal Bapak. Saya minta maaf ke Bapak. Pak, dia tuh cowok liar yang dicari Sukinyan. Kenapa Bapak sopan banget sama dia? TM. Sujud minta maaf ke Pak Gao. Gue minta maaf ke dia? Dia tuh yang gak tahu diri. Berani-beraninya macam-macam sama gue. Jengker kok? Gue suruh lu minta maaf. Ngalah ga? Apakah kamu mengerti? Saya salah. Saya salah. Tuan Gao. Maaf, saya benar-benar salah. Di mana saja kesalahanmu? Aku. Liu Xing. Selalu ada orang yang lebih hebat darimu. Selalu ada gunung yang lebih tinggi di luar gunung. Orang yang suka menindas orang lain, akhirnya akan ditindas juga. Jangan terlalu sombong. Ya, semuanya salah saya, karena tidak mendidiknya dengan baik. Tuan Gao, tolong maafkan saya. Saya pasti akan membawanya pulang dan mendisiplinkannya dengan tegas. Tolong jangan ingat-ingat masalah hari ini. Baiklah, saya tidak bisa memutuskan ini sendirian. Itu tergantung pendapat istri saya. Ya, salah saya karena tidak memikirkannya dengan matang. Betul. Nona Su, tolong berikan maaf. Tolong tenangkan diri. Saya dengar anak saya berutang 15 juta yuan kepada perusahaanmu. Ini ada 20 juta. Tolong terima saja. $20 juta. Sudah seharusnya istri saya membayarkan bunganya juga. Tolong terima saja. Kali ini, saya akan lepaskan karena permintaan istri saya. Tapi saya tidak ingin ada kali berikutnya. Apakah kamu mengerti? Ya. Tuan Gao, jangan khawatir. Saya berjanji tidak akan ada kali berikutnya. Sayang, ayo kita pergi. Ayah. Apa asal-usul orang yang bermarga Gao itu? Itu bukan urusanmu. Keluarga Luki juga punya banyak paman dan sakit yang berkuasa. Teman, kenapa kamu begitu takut padanya? Cayam. Apa menurutmu kamu bisa melakukan apa saja hanya karena kaya? Ku bilang aja ya. Orang ini memang kaya sekarang. Tapi dia dihormati bukan karena uang. Tapi karena dia sudah memberikan kontribusi yang besar. Kontribusi besar untuk banyak tempat dan banyak orang. Banyak orang hebat menggermatinya. Kalau kamu ganggu dia, kamu akan membuat marah banyak orang. Tidak ada yang bisa menolongmu. Kau memang hebat. Apakah dia benar-benar Gao Feng? Bukan urusanmu. Kamu pulang saja. Hansi kamu selama sebulan. Dan kamu tidak diizinkan menghubungi dunia luar. Aku sudah menunggu sejak lama. Ya, kami juga sudah menunggu sejak lama. Mereka ini adalah bos dari grup besar di Yunqiang. Mereka datang sini untuk bekerja sama dengan grup Tiangge. Tapi Presiden Yo dari grup Tiangge setiap hari selalu sibuk. Dan bukan orang yang bisa ditemui oleh orang biasa. Ya, tidak apa-apa. Kita antri dulu saja. Oke. Tuan Zhou ini represent hari ini, jadi tidak bisa menerima tamu. Silakan pulang saja. Ayo kita pulang. Oh, apakah kamu tahu? Kekuatan para bos perusahaan ini lebih kuat daripada King Mu kita. Bahkan mereka ditolak. Aku takut kita tidak punya kesempatan. Pulang saja. Bukankah ini Presiden Su yang lari di acara pertunangan? Tampa Banchuan Keluarga Song. Sekarang kamu datang lagi untuk mendekati saudara Tiannya? Kamu bahkan tidak pantas untuk berlutut di sini. Jangan berhayal terlalu jauh. Istriku berbeda denganmu. Kamu datang ke saudara Tian cuma untuk minta makan. Istriku datang ke saudara Tian untuk memberinya kehormatan. Jika Yo Hongfei tahu tentang ini, dia pasti akan turun menyambutnya secara langsung. Wah, mulutmu gede banget. Kamu datang dari mana sih? Mulut sebesar itu. Tidak takut lidahmu putus. Kamu pikir kamu adalah bos besar. Kamu pikir kamu siapa? Berhenti membual, ya? Aku tidak membual. Kalau tidak membual, mana Presiden Zhou? Kenapa dia tidak turun menjemputmu? Orang ini cuma membual doang. Dia sendiri yang percaya omong kosongnya. Itu Tuan Zhou datang. Minai Genar Zhou. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Presiden Yo turun secara langsung?
Orang tinggi. Anda pasti Bapak Su Qingyan dari Kingmu Group. Nama Anda sudah lama saya dengar. Bapak Yo, Anda terlalu sopan. Memangnya apa lagi? Tentu saja, untuk menyambut Anda. Benar-benar untuk menyambutnya. Kenapa harus Anda yang menyambutnya? Anda di sini untuk menyambut saya? Tidak salah, sama sekali tidak salah. Saya sengaja datang untuk Anda. Kehadiran Anda sangat menghormati kami. Sangat menghormati grup Tiange kami. Hahaha. Wah, tidak. Anda terlalu baik. Sebenarnya, saya datang hari ini untuk membicarakan proyek dengan Anda. Proyeknya baik-baik saja. Sama sekali tidak ada masalah. Jangan berdiri di sini. Ayo ke ruang VIP dan duduk. Sambil ngobrol sambil makan. Apakah pengaturan ini cocok untuk Anda? Sayang, kasih dia sedikit muka. Ayo masuk dan duduk. Hei, silakan masuk. Hei. Hei, Silakan. Hei. Silakan. Hei. Hei, saya tidak melihat Bapak Yo dari Tiange Group begitu mudah diajak bicara. Hari ini saya harus tampil baik dan dapatkan investasi ini. Jangan coba-coba. Langsung minta saja. Saya tidak percaya Yo Pengfei berani menolak. SFV diam. Karena Presiden Yo mudah didekati. Kamu pikir benar-benar karena muka kita? Ya, Jangan ngomong sembarangan nanti. Paham? saya dengar aturan kedua dari 3 aturan. Apakah kita harus mengikuti instruksi Anda dalam segala hal? Ya, saya tahu. Ingat, jangan ngomong sembarangan. Silakan masuk. Pak Gao. Pak Su, silakan duduk di tempat utama. Ya. Pak Yo, Anda yang tuan rumah. Anda yang tuan rumah, kami tamu. Tidak, jangan. Anda yang duduk. Tidak, Pak Yo. Sungguh tidak pas. Anda harus duduk di sini. Baiklah, kalian bertiga duduk dulu. Kalau tidak, istri saya tidak mau duduk. Oh ya, Tidak pantas. Pak Yo, saya lagi sungguh tidak pas. Anda yang duduk. tidak Pak Su. Anda harus duduk di sini. Sayang, silakan duduk. Kalau tidak, kami tidak bisa makan. Silakan duduk. Ya, Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah suami saya. Panggil saja dia Xiao Gao. Halo, Pak Gao. Sapa bos-bosnya. Halo, Tidak, Pak Yo, Anda terlalu sopan. Duduk. Kenapa masih berdiri? Cepat sajikan teh untuk para bos. duduk. Tidak. Kami bisa sendiri. Pak Yo, jangan khawatir. Dia akan makannya. Dia akan makannya. Su bilang, saya akan duduk. Oh iya. Silakan duduk. Tuan Yo, sebenarnya saya datang dari Kingmu untuk bekerja sama dengan Tiange Group dalam proyek ini. Ini rencana proyeknya. Silakan lihat. Terima kasih. Saya akan lihat. Hei. Duduk dulu. Kamu perlu baca rencananya. Tuan Yo, apa Anda tidak percaya Kingmu? Tidak. Saya senang. Tuan Yo, maaf. Dia tidak tahu diri. Bercanda saja. Tolong jangan dipikirkan. Apa yang dikatakan Tuan Gao benar? Saya bingung tadi. Oh, tentu saja, saya percaya kemampuan dan karakter Su. Anda tidak perlu baca rencananya. Kami pasti akan kerja sama dengan Brother Tian. Saya setuju. Tentu saja, saya setuju. Berapa biaya proyek ini, Presiden Su? Bilang saja jumlahnya. Tuan Yo, kami masih butuh 30 juta yuan untuk proyek ini. Tidak, cukup 20 juta. Tidak masalah, tentu tidak masalah. Cuma 30 juta. Iya enggak, perusahaan besar, cuma kasih 30 juta. Kamu cuma kasih recehan. Bukannya saya sudah bilang? Jangan bicara sembarangan. Tidak. Tuan Yo bukan maksud begitu. Iya, Tuan Su,
Yang dikatakan tuanku itu. 3 juta memang terlalu sedikit. Saya bayar 5 juta. 80 juta. 100 juta. Ah, iya. Saya bayar 100 juta. Kita tanda kontrak sekarang. Dan nanti saya transfer uangnya. 100 juta itu. Bukankah aku salah dengar, kan? Tuan Yo, Aku mendengarmu dengan benar. terima kasih banyak. Tuan Yo. Ini yang aku selalu tunggu. Oak. Apa yang aku tunggu? Bersulat. Hey, Jenkon. Kami menghormatimu. Kamilah yang harus bersulat. Ya, betul. Selamat bekerja sama. Selamat bekerjasama. Ini untukmu. Oak. Selamat bekerjasama. Selamat bekerja sama. Investasi 100 juta yuan dari grup King Tiange. Baru saja masuk semuanya. Sudah masuk semuanya. Itu bagus sekali. Rasanya seperti mimpi. Investasi 100 juta yuan dari grup Tiange. Kamu dapatkannya hanya dengan makan bersama. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku tidak tahu. Aku juga merasa semua ini seperti mimpi. Kamu tidak tahu. Apakah orang ini berpura-pura menjadi Gao Feng lagi dan menipu Tuan Yo dan yang lainnya? Ya, aku tidak mengatakan apapun kali ini. Kamu tidak mengatakan apapun. Kau membuatku ketakutan sekali. Untungnya Presiden Yo dan yang lainnya murah hati. Tidak membenci kamu. Tapi ini tidak masuk akal. Lagi pula ini adalah investasi besar 100 juta yuan. Tidak ada alasan untuk memberikannya secara sembarangan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi sejak aku menikahi pria ini, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Apakah menurutmu semua ini ada hubungannya denganmu? Oh, dia cuma seorang kurir. Apa hubungannya dengan dia? Aku sudah tahu. Apa yang kamu pikirkan? Produk perawatan kulit baru yang diluncurkan Kingmu kali ini diciptakan oleh Master Chen Dao Yuan. Master Chen adalah pertapa terkenal di Provinsi Nan. Dikatakan bahwa formula ini dikembangkan olehnya. Dan dia butuh waktu 5 tahun untuk merumuskannya. Ini punya efek perawatan kulit dan kecantikan yang luar biasa. Pasti akan jadi hit besar setelah diluncurkan. Mungkin itu grup Tiange sudah tahu berita ini lebih dulu. Dan menjaro perkembangan kita akan makin kuat. Jadi mereka investasi besar-besaran. Dan buat per Japan. Ya, masuk akal. Menurutku penjelasanmu yang paling masuk akal. Kamu analisisnya bagus. Kamu memang jago banget nembak-nembak. Gak usah dikasih tahu. Kinyan, aku mau keluar cari info lain. Dah. Kenapa lihatin aku? Apa mukaku ada bunga? Senang. Makasih. Kenapa makasih? Kamu kan Mbak. Bukannya aku yang analisisin buat kamu? Aku nggak tahu kenapa. Sejak aku nikah sama kamu, rezekiku makin bagus aja. Mau ngapain? Gimana mau balas budi? Gimana caranya aku balas budi? Atau bayar utang malam pertama kita? Jangan, kita kan udah sepakat 3 aturan. Jangan ada pikiran gak jelas ke aku. Oh iya. Ya udah, cium aku dong. Jangan manfaatin. Gak boleh. Gak boleh. Mau apa? Gimana kalau kamu sujud aku? Jangan ngaco. Gimana kalau gini? Aku traktir kamu minum. Ah, aku nggak apa-apa. Dengar ya. Aku masih bisa minum terus. Dengan kemampuan minummu. Lain kali jajak orang minum, ya? Dengar ya. Aku belum pernah minum sebelumnya. Hari ini aku senang. Akhirnya selesai juga masalah 60 juta. Keluargaku nggak akan maksa aku nikah sama Song Haiyang lagi. Duduk dulu di sini sebentar. Aku akan buatkan kamu sup penghilang mabuk. Kemarilah. Jangan pergi. Hei, Nona. Duduk diam dulu, ya? Senang. Terima kasih. Sejak orang tua saya meninggal, saya selalu merasa sangat kesepian. Saya bekerja keras.
dan mencari uang. Hanya untuk sukses seperti Gao Feng. Tapi siapa sangka, saya bahkan tidak bisa memutuskan pernikahan sendiri. Tapi sampai kamu muncul, membuat saya merasa dunia ini cerah kembali. Saya merasa hal-hal sulit yang saya lakukan dulu tiba-tiba menjadi mudah diselesaikan. Saya tidak tahu kenapa. Setelah bertemu kamu, saya tiba-tiba menjadi sangat beruntung. Meskipun kamu hanya seorang kurir. Saya tahu kamu tidak bisa banyak membantu, tapi kamu membuat saya mendapatkan kepercayaan diri kembali dan memberi saya rasa aman untuk menghadapi yang tidak diketahui. Saya senang. Saya benar-benar bersyukur. Jangan berterima kasih. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Kamu anak nakal di usia muda. Mencuri Chen Bo, kenapa kamu menangkapnya? dan mencuri barang dari rumah kita. Kamu tidak baik di usia muda seperti ini. Kita harus bawa dia ke polisi. Dia hanya mencuri makanan, bukan barang lain. ITU manajemen dia tidak jahat. Dia hanya lapar. Paman Chen, lepaskan dia. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Apakah ada kesulitan di rumah? Ayah bilang membantu orang yang membutuhkan, agar saat kamu dalam kesulitan, ada yang akan membantumu. Ibu dan ayah, jangan pergi. Jangan pergi. Ayo. Hahaha, ya. Berani kamu kembali? Kamu cukup berani. Sudah kumpulkan 60 juta yuan? Kak, jangan main-main dengannya. Song Xiao sudah selidiki tuntas. Dan sudah periksa dia habis-habisan. Dia cuma kurir. Dari mana dapat 60 juta? Kurasa dia datang hari ini. Pasti mau cari-cari alasan. Ini rincian resmi King Mukami. Jelas dan lengkap. Kalau tak percaya, ada rekening perusahaan di ponselku. Bisa cek sendiri. 10, 100, 1000, juta. Astaga. Ada apa, kah? Bukan 60 juta. 126 juta. Kamu. Astaga, benar. Cuma 2 hari. Dia bisa dapat uang tunai sebanyak itu. Luar biasa. Bukankah dia cuma kurir? Pernah lihat kurir punya kekuatan sebesar itu? Lagi pula, lebih dari 120 juta. Bahkan keluarga Song. Kumpulkan jumlah ini dalam 2 hari saja. Tak mudah. Benarkah dia Gao Feng? Fakta sudah di sini. Masih ragu apa lagi? Bodoh sekali kamu. Tuan Gao. Sungguh minta maaf. Sebenarnya, aku selalu percaya padamu. Song Hayang yang cari gara-gara. Dan bikin masalah. Ya. Tuan Gao. Kamu dan Kinyan suami istri. Kita keluarga. Jangan pedulikan hal kecil. Karena sudah begini, tak keberatan Kinyan dan aku menikah. Kami tidak hanya tidak keberatan. Kami justru mendukungnya sepenuhnya. Kami 100% mendukung kalian. Ya.
King Yan bisa menikah denganmu? Itu kehormatan bagi kami. Ya benar. Kami tidak akan memaksa King Yan menikahi Song Hayang. Tidak. Tidak, kalian berdua sudah menikah. Bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain? Benar, King Yan sama sekali tidak suka Song Hayang. Semuanya karena anak Song itu yang ngotot mengejarnya. Kami akan pergi ke keluarga Song untuk menjelaskan semuanya. Kami akan pastikan hubungan itu benar-benar selesai. Putuskan total. Ya. Benarkah? Kalau memang putus, jangan nanti menangis keras-keras. Song Hayang, maksudmu apa? Maksudku sederhana. Gao Feng ini palsu. Kalian pikir dapat keuntungan, tapi kalian tidak tahu bahwa ini cuma jebakan. Kalian semua sudah jatuh ke perangkapnya. Kalian sudah tertipu. 126 juta. Itu uang asli. Uangnya masuk ke rekening perusahaan Kingmu. Kenapa kamu bilang itu palsu? Selain Tuan Gao Feng, siapa lagi yang bisa membuat Jinzun membayar hutang? Kakak Shangtian yang investasi. Temanku sudah menyelidiki dengan jelas. Alasan Jinzun Group mau membayar kembali itu karena tim pemeriksa datang ke Yuncheng. Keluarga Liu menghadapi masalah besar. Liu Shan dan Liu Laoyezi menyelesaikan semua konflik. Mereka pasti harus diam-diam menanganinya. Makanya mereka bayar dengan patuh. Betul kan? Lalu Tiange Group, investasi 100 juta yuan. Kalau bicara Tiange Group, masalahnya lebih besar lagi. Menurut temanku di Tiange Group, informasi terpercaya. Orang ini tidak hanya berpura-pura menjadi Gao Feng di hadapan kami, tetapi juga menggunakan nama Gao Feng di luar sana, dan menipu kemana-mana. Yao Pengfei, CEO grup Tiange, tertipu olehnya, menyangkanya sebagai Gao Feng yang asli. Jadi dia memberikan investasi 100 juta yuan. NAK, kamu tahu betapa seriusnya ini? Teman-temanmu terdengar tidak bisa diandalkan. Tidak ada informasi yang kamu berikan yang akurat. Terus berpura-pura saja. Hubertahu. Aku sudah memberitahu Tuan Yao bahwa kamu adalah Gao Feng palsu. Kamu tunggu saja surat perintah penangkapan. Song Shao, uang ini benar-benar didapatnya dengan penipuan. Tentu saja. Aku sudah memberitahu detailnya. Dia sama sekali bukan Gao Feng. Dia cuma seorang kurir. Kalau kamu tidak menjauh darinya sekarang, kasus penipuan grup Tiange, kamu akan jadi kaki tangannya. Su Qingyan, lihat masalah yang kamu timbulkan bagi keluarga Su kita. Sudah kubilang, orang ini berantakan dan sorot matanya licik. Sama sekali tidak terlihat seperti orang penting. Jasirang Penapu. Su Qingyan, kamulah yang menemukannya. Jangan masalahnya disebabkan olehmu. Tidak ada hubungannya dengan kami keluarga Su yang lain. Kalau kamu menyebabkan kerugian harta bagi keluarga Su, kamu yang bertanggung jawab penuh. Oh, Song Shao, untung kamu datang tepat waktu. Kami semua tertipu olehnya. Untuk grup Tiange, tolong bantu kami jelaskan dengan jelas. Ya, Grup Tiange memang punya hubungan dengan keluarga Song kami. Kalau Su Qingyan menikah denganku, itu sudah hakku. Tapi sekarang tentu saja, kami selalu mendukung pernikahan Song Shao dan Qingyan. Hanya saja Qingyan pasti tertipu oleh penipu ini. Itulah sebabnya Qingyan sempat bingung. Apakah pertunangan antara kedua keluarga kita masih sah? Tentu saja masih sah. Qingyan, si Pat Berry pernyataan kepada Tuan Song. Aku tidak akan menikah dengannya. Kamu bajingan. Kamu masih saja terobsesi dengan hal itu. Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang dia timbulkan untuk keluarga Su kita? Seberapapun besar masalahnya, aku akan menanggung semuanya sendiri. Hei kamu. Sayang, jangan khawatir, jangan dengar omong kosong mereka. Kita tidak akan mengalami masalah apapun. Kamu, Gao, masih saja keras kepala. Kamu tidak setuju, kan? Baiklah, ayo kita temui Presiden Yao. Dan berhadapan langsung. Hey, Presiden Zhou. Tuan Zhou. Nengapa anda kali menyambut kami secara langsung? Gao. Tuan Gao, Nona Su. Selamat datang kembali untuk kalian berdua. Maaf atas kelalaian kami. Begini saja. Tuan Yao, sebenarnya aku datang hari ini untuk mengembalikan investasi Anda. Pengembalian dana. Tuan Su, jika ada hal yang kami lakukan salah, tolong beri kritik kepada kami. Tapi uangnya tidak bisa dikembalikan. Tuan Yao, apakah Anda pernah mendengar bahwa suamiku adalah Gao Feng? Kurasa begitu. Aku sudah mendengarnya. Maaf, tapi suamiku bukanlah Gao Feng.
Dia bukanlah Gao Feng. Tuan Yo, aku benar-benar minta maaf. Maaf karena telah menyesatkan Anda. Jadi hari ini, aku akan mengembalikan semua uang investasi ke rekening Anda. Dan untuk kerugian yang Anda alami, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk berkompensasi. Ini. Apakah ini benar atau tidak? Sayang, kamu salah paham. Investasi Tuan Yo pada kita. Tidak ada hubungannya dengan apakah aku adalah Gao Feng atau bukan. Dia hanya suka kamu. Tuan Yo, saya benar kan? Benar. Tuan Gao dan saya langsung cocok. Kami langsung klik. Ini adalah berkah. Tuan Su, kamu tidak perlu mengembalikan investasinya. Jika perlu, Tian Ge bisa investasi lebih. Ya. Tidak, Tuan Zhou. Kamu salah orang? Orang ini sama sekali dengan Tuan Gao. Dia adalah penipu. Dia cuma tukang antar. Bangsat. Tidak. Kamu siapa? Kamu tidak berhak ikut campur urusan Kak Tian. Aku beritahu, apapun identitas Tuan Gao, Kak Tian pasti akan mendukungnya. Hei, ini tidak masuk akal. Suami palsumu cuma tukang antar biasa. Dia dari grup Tian Ge. Bagaimana bisa Presiden Yo sangat menghargainya? Aku tidak mengerti. Semuanya tidak masuk akal. Ini 100 juta yuan. Oh, aku tidak percaya. Hanya karena mereka cocok. Beri dia uang sebanyak itu. Kecuali Presiden Yo punya fetis khusus. Oh, Gao Xing diam-diam berselingkuh dengannya. Jangan ngomong sembarangan. Gao Xing itu pria normal. Bagaimana kamu tahu? Kamu sudah coba? Tidak, aku tidak. Zin, kamu tidak benar. Kamu memerah. Ah, sudah. Serius dong. Ayo, jujur sama aku. Aku kenal kamu. Kamu sudah melakukan sesuatu dengannya? Ah, sungguh tidak. Cepat bilang saja. Dia membantuku menyelesaikan masalah besar hari itu. Aku senang. Jadi aku ajak dia minum. Terus aku mabuk. Aku cuma cium dia. Cuma cium doang. Ada hal lain nggak? Ya enggak lah. Kami berdua mabuk. Kami saling cium. Nggak ada yang lain. Ya itu cowok? Aku sekarang makin curiga. Gao Xing dan Yo itu nggak normal. Jangan ngomong sembarangan. Walaupun Gao Xing kelihatannya nggak bisa diandelin, tapi karakternya bagus. Sekarang kamu malah belanja. Jangan-jangan kalian berdua kompak ya? Masa sih? Aku cuma hubungan kerja biasa sama dia. Aku nggak tertarik sama dia. Aduh, yang benar aja. Balik ke urusan kita. Sebelumnya kan karena masalah dana. Jadi produk baru kita, Yuan Asad. Produk baru kita, Salep Yuan. Sekarang masalah uang udah selesai. Ayo kita buruan produksi. Tenang aja, ada aku. Dalam 7 hari, batch pertama produk baru kita pasti udah keluar. Dan pasti laris. Nanti perusahaan kita, Kingmu Technology, bakal melesat. Wah. Loh, kok bisa gini? Kenapa ini bisa terjadi? Santai aja. Jangan-jangan anak itu beneran Gao Feng? Masa sih, Pak Yo dari Tian Ge Group juga sopan sama dia? Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Udah aku bilang, Yo Pengfei sendiri yang kasih tahu aku. Investasinya di grup Kingmu. Sama itu nggak ada hubungannya. Tapi itu 100 juta loh. Terus bilang, kenapa Yo buru-buru ngasih dia uang? Aku tahu apa salahnya orang itu. Jadi sekarang kita harus apa? Aku nggak boleh kehilangan wakil presiden Kingmo. Su Qingyan pikir dengan formula dan dana. Dia bisa balikkan keadaan sepenuhnya. Tapi kamu bilang, gimana kalau formulanya tiba-tiba jadi nggak valid? Apa akibatnya kalau batal? Maksud kamu apa? Maksudku, urusan ini, kamu harus turun tangan sendiri. APA.
Masa bisa? Itu kejahatan. Uang yang didapat. Hahaha. Oak. Maksud kamu apa? Mari kerja sama yang menyenangkan. Hei, hahaha. Kak, ada yang salah. Grup Song baru umumkan luncurkan produk baru. ITU Salep Paramelan Kita. Bukannya kue bola taro itu resep rahasia eksklusif Kingmu? Kamu yakin? Aku udah konfirmasi berulang kali. Itu kue bola taro. Ini pasti bukan kebetulan. Maksudmu grup Song curi resep rahasia kita? Betul. Salep Ramalan itu rahasia tertinggi Kingmu. Cuma 4 orang di perusahaan yang bisa akses formulanya. Selain kamu dan aku. Konsultan utama departemen, Youlang. Dan cuma Su Zhendong. Halo. Ada APA? Song Hayang datang. Song, Chemicari Formula Paramelan Kita. Berani-beraninya kamu datang? Formula itu dikembangkan oleh grup Song kami. Jangan fitnah aku. Legipula, Salep Juyen kami. Diproduksi dan dipasarkan lebih dulu dari punyamu. Kalau Salep Yuan Kingmu sama dengan punya kami, berarti kalian yang pencurinya, kan? Kamu malah balik-balik fakta. Kamu jelas suruh Su Zhendong Kari Formulania. Paman keempat. Sebagai wakil presiden Kingmu. Untuk kepentingan egoismu sendiri. Dan mengkhianati perusahaan. Serta berfungsi dengan keluarga Song. Apa kamu tidak punya rasa malu? Ya, kamu bisa makan apa saja. Tapi jangan bicara sembarangan. Aku, Su Zhendong, catatan besi. Dan jujur. Kamu bilang aku jual formula. Kamu bilang aku kianati perusahaan. Kamu harus punya bukti. Kalau tidak, aku bisa tuntut kamu untuk pencemaran nama baik. Kamu tidak tahu malu. Bisnis seperti medan perang. Apa salahnya aku pakai sedikit tipu maslahat? Bagaimanapun, kami sudah meluncurkan krim anti penuaan. Sekarang, formula Kingmu MU cuma kertas sampah. Yanting, aku bilang, kamu tidak bisa kalahkan aku. Tapi selama kamu ubah pikiranmu, cerai kau itu dan nikahi aku. Dan nikahi aku bisa pertimbangkan. Biarkan kamu produksi yang sama. Lagi pula, suami istri bekerja sama. Bisa memotong logam. Salep Yuan ini sebenarnya milik kami. Kamu jual barang kami dengan kami. Betapa tidak tahu malu kamu. Terserah kamu bilang apa. Aku tahu untuk produksi Salep Yuan. Kamu sudah investasi banyak uang. Kalau semua uang ini terbuang, akibatnya tidak terbayangkan. Qingyan, hidup mati Kingmu ada di tanganmu. Aku Su Qingyan tidak pernah terima ancaman. Bagaimana kalau formulanya dicuri? Aku masih ada dana di akun Kingmu. Aku bisa beli formula baru dengan harga mahal. Dan produksi lagi. Saat itu, aku bisa kalahkan grup Song MU dengan terhormat. Benar-benar luar biasa. Pantas jadi presiden wanita yang dirikan perusahaan Kingmu. Tapi sayangnya, bahkan jika kamu membeli formula baru, itu akan sia-sia. Presiden Zhou, masuklah. Siapa orang ini? Presiden Zhao, kamu adalah Zhao Xinglin. Tuan Zhao. Tidak kusangka ada yang mengenalmu di perusahaan sekecil ini. Penglihatanmu bagus, orang tua. Yo, siapa orang ini? Siu. Dia adalah Presiden Asosiasi Ahli Farmasi Provinsi Selatan. Keahlian medisnya luar biasa. Dia yang terbaik di Yuncheng. Master Chen yang kami sewa untuk membeli formula sebelumnya. Semua adalah muridnya. Ya. Presiden Zhao tidak hanya Presiden Provinsi Selatan, tapi juga murid dari keluarga medis kuno yang legendaris. Yang mana keluarga Song saya memiliki persahabatan yang dalam dengan Presiden Zhao. Karena itulah saya bisa mengundangnya datang. Song, kamu melepaskan saya. Saya hanya beruntung.
menjadi murid terdaftar di luar sekte. Ini adalah hal yang paling membanggakan dalam hidup saya. Keluarga medis kuno adalah tanah suci pengobatan di Tiongkok. Sebagai murid terdaftar dari keluarga medis kuno, keahlian medisnya dikagumi di seluruh Yuncheng. Lihat. Ini yang dia siapkan untuk grup song kita. Formula baru Salep Juyan. Formulanya sangat hebat. Pantas saja dia adalah dokter terkenal. Krim kecantikan ini terbuat dari 8 ramuan berharga yang bisa menghilangkan bintik hitam dan memutihkan kulit, membuat kulit lebih lembut dan tahan lama. Konsumsi jangka panjang bisa sangat memperlambat laju penuaan pada wanita. Efeknya 10 kali lebih kuat dibanding Salep Yuan buatan Kingmu. Kalian Kingmu menghabiskan uang untuk membeli formula baru. Paling tinggi hanya level Chen Daoyuan. Presiden Zhao adalah guru Chen Daoyuan. Keahlian medisnya 10 kali lebih baik darinya. Bagaimana bisa kamu menandingi saya? Kak, apa yang harus kita lakukan? Tuan Yo, Formula Presiden Zhao tidak ada tandingannya. Tak ada seorang pun di Provinsi Nan yang berani mengucapkan yang pertama. Formula yang bisa kami beli sebelumnya tidak sebagus krim kecantikan ini. Formula level ini bukan lagi sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Hahaha, benar sekali. Anak itu, Chen Daoyuan, hanya murid paling tidak memuaskan di bawahku. Di Yuncheng bahkan seluruh Nansheng. Kecuali keluarga pengobatan kuno. Resep rahasia siapapun. Menurutku, semua hanya sampah. Hahaha. Hahaha, resep rahasia orang lain sampah. Bagaimana dengan milikmu? Resep rahasiamu juga sampah di mataku. Resep rahasia orang lain sampah. Bagaimana dengan milikmu? Resep rahasiamu juga sampah di mataku. Gao Xing, kenapa kau di sini? Jangan khawatir, sayang. Bukankah ini hanya rahasia kecantikan? Kau bisa dapat sebanyak yang kau mau. Gao Xing, Selain Menepo Dan Memelsuken. Apalagi yang bisa kau lakukan? Biarkan aku memberitahumu. Hari ini, yang kundang adalah murid bernama keluarga pengobatan kuno, Nan. Ketua Asosiasi Apoteker Provinsi. Di depan Ketua Zhao. Aku ingin lihat trik apa yang bisa kau mainkan. Ketua Asosiasi Farmasi. Hebatkah dia? Keluarga pengobatan kuno punya hubungan baik denganku. Kepala mereka sekarang masih memanggilku kakak. Menurut senioritas, tidak berlebihan memanggilmu keponakan. Berani sekali kau. Berani sekali, anak muda, menodai reputasi keluarga? Siapa yang memberimu keberanian? Gao Xing, jangan bodoh. Ini asosiasi dokter. Jika kamu melihat, bagaimana aku bisa bekerja sama nanti? Gao Xing. Sebelum membual, Paisaka kau buat draft dulu? Ahahaha. Kepala keluarga pengobatan kuno saat ini, Cheng Sui. Meski dia seorang wanita, terkenal dengan keterampilan medisnya sejak usia muda. Zengklin. Orang-orang memanggilnya dokter peri kecil. Dia adalah figur seperti dewa. Kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa mendekatinya? Tunggu, aku hampir lupa. Orang di depan kita adalah Presiden Grup Junsheng, Gao Feng. Jika dia benar-benar orang berpengaruh sebesar itu, mungkin dia benar-benar memiliki hubungan dengan Xia Xian ini. Tapi menurutku, jika kamu benar-benar memiliki hubungan baik dengannya, tidak akan sulit meminta 2 resep rahasia darinya. Ya, hahaha, Song benar. Jika kamu benar-benar punya kemampuan, dapatkan saja 1 resep rahasia dokter peri. Dan tunjukkan pada kami kan? Betul sekali, hahaha. Hahaha, resep rahasia dokter peri. Aku benar-benar memilikinya. Ini adalah resep rahasia dokter peri. Hahaha. Hei, Gao. Jika kamu mau berpura-pura, setidaknya buatlah yang lebih masuk akal. Resep rahasia dokter peri sangat berharga. Harganya jutaan rupiah. Hahaha, kamu hanya pakai serbet sobek untuk berpura-pura. Apa? Kamu pikir kami ini bodoh? You can bet it too, Gao Xing. Kamu bisa menipu orang lain. Tapi jangan menipu dirimu sendiri. Resep rahasia itu bergantung pada keterampilan nyata. Di hadapan Presiden Zhao, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa hanya dengan selembar kertas dan beberapa tulisan sembarangan bisa lolos begitu saja, kan?
Hahaha. Gao Xing, berhenti bercanda. Kamu tidak bisa bercanda soal resep rahasia. Ini hanya lelucon. Cepat pulanglah. Istri, Presiden Grup Junsheng. Kamu pasti akan berpikir itu palsu. Hei, kamu masih terus berakting. Aku bilang kan kamu hanya menipu dirimu sendiri. Kamu gila ya? Su Qingyan, lihat pria yang kamu pilih ini. Bukankah dia hanya badut murni? Tunggu sebentar. Resep rahasia ini ternyata benar. APA. APA yang benar? Bagaimana mungkin benar? Ah, iya. Lao Shao, kamu jadi pikunnya? Bagaimana mungkin selembar kertas sobek ini jadi resep rahasia kelas 1? Aku nggak tahu ini resep rahasia kelas 1 atau bukan. Tapi resep rahasia ini pakai rumput biegen sebagai bahan utama. Calendula dan rumput mutiara merah sebagai pendamping. Gabungan yin dan yang saling melengkapi. Ide perpaduannya sangat imajinatif dan luar biasa. Pasti karya seorang master. Kalau dipakai lama-lama, efek anti penuaannya jauh lebih bagus dari krim kecantikan. Bahkan bikin kulit bersinar lagi. Efeknya kayak meremajakan. Resep rahasia ini 10 kali lebih kuat dari krim kecantikan Presiden Shao. Kali lebih kuat dari Presiden Shao. Omong kosong. Krim anti-penuaan adalah mahakarya yang mewujudkan ilmu seumur hidupku. Ada resep rahasia lebih kuat dari dia? Kamu orang awam, nggak ngerti apa-apa. Biar aku lihat. Ini resep rahasia Hui Chundan. Berasal dari keluarga medis kuno. Dan ini rahasia Master Cheng Sui. Selamat Su. Dengan resep rahasia pil permajaan ini, Kingmu terselamatkan. Bukan cuma terselamatkan, tapi Beko melesat sepenanya. Hahaha. Resep rahasia ini ternyata benar. Halo? Dari mana kamu dapat? Si Ayusian yang kasih. Nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Resep rahasia Dewi Medis ini, bahkan di keluarga medis kuno, adalah harta tak ternilai. Bahkan aku, murid luar, cuma bisa dengar penjelasan master dari jauh. Nggak pernah sekalipun bisa pegang. Masa dia kasih ke kamu? Presiden Shao benar. Dokter peri muda itu sangat mulia. Kamu cuma kurir pengantar barang. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk bertemu dengannya. Belum lagi orang lain mau memberimu barang seberharga. Memberimu barang seberharga seperti ini. Menyurat pendapat saya, hanya ada satu penjelasan. Resep rahasia ini, kamu curi. Yah, kamu yang bermarga Gao. Kamu biasa suka menipu orang. Tapi sekarang kamu bahkan berani mencuri. Kamu sungguh berani sekali. Gao Xing, katakan yang sebenarnya. Bagaimana kamu dapat rahasia ini? Sayang, aku sudah memberitahumu. Aku dan Xiao Sui sudah kenal lama. Seperti kakak dan adik. Adik perempuan mau memberikan hadiah untuk kakak laki-lakinya. Dia memberi resep rahasia ini. Itu masuk akal. ITU tidak masuk akal. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana berani menyebut diri sebagai saudara dengan Master Gerbang Kota? Sangat keterlaluan. Gao ini sungguh sangat berani. Bukan hanya mencuri resep rahasia, tapi juga memanggil nama Master Gerbang Kota secara langsung. Menurut saya, ini adalah penghinaan untukmu dan juga untuk mastermu. Orang seperti ini tidak bisa dimaafkan. Presiden Shao, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya percaya Gao Xing tidak bermaksud menyinggungmu. Jika saya menyinggung, saya minta maaf untuk dia. Su Qingyan, menurut saya kamu benar-benar dibutakan oleh keserakahan. Untuk orang yang bicara sembarangan dan tidak tahu berterima kasih seperti ini, kamu masih mau membela dia. Oke, Presiden Shao. Menurut pendapat saya, pencurian resep rahasia ini juga tidak lepas dari grup Kingmu MU. Bagaimana pemuda ini berani menyinggung Master Gerbang Kota dan melakukan pencurian? Itu sungguh sangat berani sekali. Dan penyembunyian serta pembiaran dari grup Kingmu MU juga ikut bersalah. Hari ini, saya mewakili Asosiasi Farmasi Nansheng secara resmi mengumumkan untuk melarang sepenuhnya grup Kingmu. Mulai sekarang, Asosiasi Apoteker Provinsi Selatan, semua kerjasama dengan grup Kingmu akan dihentikan total. Sudah selesai. Kingmu takkan bisa bergerak di Provinsi Nansheng. Senang dengar itu? Ini akibat kau melawanku. Kingmu tamat. Su Qingyan tamat. Kau juga tamat, hahaha. Sebaiknya jangan terlalu senang. Biasanya tak baik merayakan terlalu dini. Masih keras kepala saat mau mati. Ayo, buang dia keluar. Saya Pa Bernie. Ini Dewi dokter kecil. Dewi dokter kecil,
Cheng Sui, kenapa dia datang sendiri? Murid Sao Xinglin memberi salam pada ketua sekte. Hei Gao, kau lihat? Ketua gerbang kota sendiri datang. Artinya pencurian resep rahasiamu terbongkar. Tadi sombong kan? Di depan ketua gerbang kota. Ucapkan lagi apa yang barusan kau bilang. Baik. Sui, ada yang bilang aku curi resep rahasiamu. Mau apain aku? Kau anak Kessel. Perani panggil nama guru? Kau cari mati. Diam. Kakak Gao, jangan bercanda. Kau sudah banyak bantu keluarga pengobatan kuno kami. Apalagi cuma resep rahasia. Asal kau mau, asal aku punya. Semua untukmu. Benar kan? Dewi dokter kecil. Orang luar ini dekat sekali dengan Gao Xing. Sampai panggil kakak. Ada apa ini? Apa yang pria bermarga Gao bilang benar? Guru Chen. Orang ini palsukan Gao Feng untuk menepu kemana-mana. Kau juga tertipu ya? Aku Song Hayang, atas nama grup Song kami, jamin bahwa orang ini cuma tukang antar. Dan tidak ada hubungannya dengan Presiden Jun Sheng. Song Haoliang, Ken, Kezenai. Kamu terlalu sopan. Panggil saja Hayang. Aduh, tanganku. Aku. Kamu siapa? Kamu tidak berhak ikut campur hubunganku dengan Gao. Grup Song, gone? Sebagai kepala keluarga pengobatan kuno, saya nyatakan bahwa mulai sekarang, kami larang semua kerjasama dengan Song. Grup Song MU tak akan pernah dapat resep rahasia lagi. Dan kamu, murid bernama sekte luar saja. Tidak menghormati Kak Gao berarti tidak menghormatiku. Kamu tidak tahu diri, kamu tidak patuh. Mulai hari ini, kamu resmi diusir dari keluarga pengobatan kuno. Guru, maafkan saya. Guru, maafkan saya. Tidak. Guru, maafkan saya. Kak Gao, nanti mau ajak aku main kemana? Kak Gao, lama-lama kamu kurusan. Aku sangat merindukanmu. Kamu sudah dewasa. Kamu ketua sekte, masih manja-manja. Di depan orang lain, aku ketua sekte. Tapi di depanmu, aku adikmu Sui. Aku kuma manja-manja. Jangan bercanda, Sui. Aku sudah menikah. Aku sudah punya. Terlalu dekat terus tidak pantas. APA? Sudah menikah? Menikah dengan siapa? Kok aku tidak tahu? Ini Su Qingyan. Tuan Su sekarang istriku. Istri, Nona Cheng. Terima kasih bantuannya tadi. Aku kembalikan resep rahasianya. Aku beri resep rahasia itu ke Kak Gao, karena dia memberikannya padamu. Itu milikmu. Hadiah ini telah mahal. Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih. Kalau mau berterima kasih, kenapa tidak kasih Gao saja padaku? Dan jadikan just suamiku. APA? Kenapa nggak kasih Kak Gao ke aku? Gimana kalau dia jadi suamiku? Sebenarnya, Gao Xing dan aku cuma nikah palsu. Kami ada perjanjian 3 pasal. Dan nggak saling campuri urusan hati. Kalau Nona Cheng suka dia, dan kamu suka dia, aku pasti nggak keberatan. Bagus, ternyata nikah palsu. Jangan khawatir, Kak Gao sangat suka aku. Tapi, Sui, jangan nakal. Siapa yang nakal? Kami cuma nikah palsu. Dia nggak bakal cemburu, kan? Benar, Tuan Su. Tentu saja, aku nggak berhak cemburu. Kalau gitu, aku nggak ganggu kalian. Xian, tunggu aku. Istri. Kak Gao. Kamu masih harus anterin aku ke hotel. Oke, kamu lalu aja. Aku ada urusan, duluannya. Mau kemana? Istriku marah. Aku harus temani dia dulu. Dia jauh-jauh datang cuma buat ketemu kamu. Kamu harus anterin aku ke hotel. Oke. Misi selesai. Kalau gitu, aku pulang dulu. Kak Gao, soalnya kamu udah di sini. Mending luangin waktu buat aku. Kalau aku nggak pulang sekarang, nggak bakal bisa pulang. Lagi pula ini cuma acting. Bukan kakak ipar beneran. Gimana kalau aku Cassidy? Kamu juga main jadi istriku. Aku kan abangmu. Masa main jadi suami istri? Bukannya jadi kacau? Aku nggak mau jadi abang adik.
Kak Gao, kita dari kecil, ketemu waktu kecil, dan aku lihat kamu. Kamu nggak pernah hilang ambisi, dan bantu dunia saat sukses. Untuk pria sehebat kamu, wanita mana yang nggak mau jadi istri kamu? Bahkan kalau kamu puji aku setinggi langit, aku tetap bakal anggap kamu cuma adik. Oh, Kenapa nih? perjalanan kaki ke Casilio. Beneran keseleo atau cuma pura-pura? Biar aku lihat. Masih sakit? Sakit banget. Kian Seneng. Aku antar Jeng Sui balik ke hotel. Dia belum balik juga. Ada urusan apa sama aku dia balik atau enggak? Kamu nggak peduli. Aku punya hak apa buat ngatur? Aku cuma istri kontrak. Dia mau pergi kemana aja weh. Mau ngapain aja juga bebas. Aku nggak bisa larang. Udah mikirin belum? Perusahaan layak kayak Cheng Sui. Kayak mau makan gaosing hidup-hidup. Cuma berduaan di hotel, lagi panas-panasnya. Kalau ada apa-apa, nanti kamu nyesel. Gimana dong? Hubungan kami kan palsu. Apa yang aku bilang dia? Hei, walaupun kami pasangan palsu, tapi secara hukum udah nikah. Kontraknya juga belum habis. Kalau dia selingkuh, kalau keluarga kamu atau Song Ha yang tahu, hubungan kalian bakal ketahuan. Iya ya. Jadi sesuai kontrak. Aku bukan cuma berhak ngatur, tapi harus ngatur. Masuk akal kan? Masuk akal. Ayo pergi. Ah iya, Ini kamarnya. Santai aja. Tangga dan dengeran. Bang Gao, lama nggak ketemu. Masih jago banget ya? aku bakal pakai tenaga nih. Oh. Berhenti, Tinyan. Jangan gegabah. Apa yang kamu lakukan? Kakinya keseleo. Aku lagi bantu dia pijat. Pak Su, kamu tidak sibuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Kakiku juga keseleo. Aku minta dia bantu aku. Nona Su, keseleo kakimu cukup tepat waktu. Nona Cheng, keseleo kakimu cukup tepat waktu. Oke, biar aku bantu kamu. Kak Gao, kakiku belum sembuh. Kamu tidak bantu aku pijat. Oke, kalau begitu aku pijat kedua kakimu. Aduh, nyaman banget. Tangan kiri Kak Gao jauh lebih enak dari tangan kanannya. Beneran? Sepengetahuanku, gaosing bukan kidal. Siapapun yang punya akal sehat tahu bahwa tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri. Kak Gao, aku mau dipijat sama tangan kanan. Oke, aku ganti tangan. Bukannya kalian nikah palsu? Kudengar kalian punya 3 aturan. Kalau Gao sentuh kamu, dia harus bayar denda. Kenapa kamu minta jopi-jopi kamu? Gak apa-apa. Aku punya uang. Baiklah, Aku bayarin dia. Nah, sepertinya aku berlebihan. Permisi. Ya. Kamu cemburu? siapa yang cemburu? Lagipula, kita pasangan palsu. Aku tidak peduli kamu sama siapa. Beneran? Kalau gitu aku balik ke dia. Kamu, Jangan marah. Sebenarnya aku kenal Sui sudah lama. Aku cuma anggap dia adik. Tidak ada yang lain. Dia sekarang kepala keluarga pengobatan kuno. Dia banyak urusan. Lagi pula, dia datang ke sini khusus buat bantu aku. Dia akan berangkat besok. Dia selalu berjalan kaki di depan aku. Entah itu benar atau tidak. Bagaimana mungkin aku mengabaikannya?
Kenapa kau jelaskan begitu banyak padaku? Kita bukan pasangan sungguhan. Hei, siapa bilang kita bukan pasangan sungguhan? Kita punya surat nikah. Suami harus melaporkan hal seperti itu pada istrinya. Terserah kau. Aku ngantuk. Ayo tidur. Kak Gao, kau benar-benar tidak ikut denganku? Aku ada urusan. Kau pulang dulu. Apa karena istri palsu ini? Aku benar-benar tak mengerti apa yang lebih baik darinya dibandingkanku. Apa yang kau pikirkan sepanjang hari? Aku sudah tidak muda lagi. Aku 20 tahun. Aku cukup umur untuk menikah. Tidak peduli seberapa tua kau. Di hatiku, kau masih anak kecil yang belum dewasa. Aku tidak peduli padamu. Jangan khawatir, aku akan kembali. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu lain kali.